Anda pilih pesantren ini bukan sesuatu yang salah. Ini pesantren sudah benar, ajarannya sudah benar, gak akan melenceng daripada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Ini pesantren mengajarkan kecintaan baginda Nabi Muhammad, bahkan nilai plusnya yang tidak ada di pesantren-pesantren lainnya. Dididik dalam pesantren ini mencintai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu diragukan, saya enggak mau jelasin panjang lebar. Al-aba fil abna, al-abna fil aba, ma fil aba fil abna. Betul? Apa yang ada di ayahnya akan ada pada putra-putranya. Betul? Betul enggak? Ayahnya mencintai dzurriyyah Nabi, sudah semuanya orang tahu. Rumahnya didatangin para habaib, orang tahu. Betul nggak? Bagaimana kiprahnya dengan para habaib, orang tahu. Acara maulid bulan Rajab, acara maulid bulan Maulud, orang tahu. Di mana majelis kiai yang paling banyak dihadiri habaib di Pemalang, di Mubarak. Kenapa? Karena ta'alluqnya. Jadi antum nggak salah dulu di sini. Paham? Paham? Ini ma'had sudah jelas, ngajarkan cinta sama Nabi, ngajarkan cinta sama dzurriyyah Nabi. Yang kedua, nggak ngajari mencela sahabat Nabi, itu sudah pasti. Betul. Yang ketiga, ngajarin nggak cinta dunia tapi cinta akhirat. Buktinya apa? Tadi dibuatin sumur buat panjenengan, itu namanya cinta. Tadi Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam sebuah kitab Tadhkirun Nas, tidak ada sesuatu amal yang paling afdol kecuali mereka menyiapkan air untuk orang memakai air tersebut untuk manfaat kehidupannya. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau ada sesuatu orang yang datang, Habib, ini saya mau bangun masjid atau saya bikin musola, kata Habib Ahmad bin Hasan, bikin toilet, bikin kamar mandi, bikin tempat air. Nggak nyuruh bikin masjid, nggak nyuruh bikin musola, tapi suruh bikin toilet, bikin tempat air. Kenapa? Ini amalan yang paling afdal daripada yang lain. Paham? Paham? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, saya nggak diminta sama yang saya untuk ngomong ini. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwasanya kalau kita sedekah, kita bersedekah, ada satu sedekah dibalas 100, ada satu berkah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 90, ada satu sedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000, ada satu sedekah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 900.000. Ini yang paling afdal. Ada 5 sedekah, saya nggak mau nyebut itu. Sedekah kepada anak kecil, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada keluarga, sedekah kepada orang tuanya. Yang terakhir, sedekah kepada ma'had untuk syiar kepada agamanya Allah. Ternyata yang terakhir yang paling afdal. Satu sedekah dibalas oleh Allah 900.000. Kira-kira kalau yang balas Allah banyak nggak? Banyak nggak? Nggak usah 900.000. Satu dibalas satu saja luar biasa. Ini dibalasnya 900.000. Makanya luar biasa, antum duduk di sini sudah tidak kalah, tidak salah, sudah pasti benar. Manhajnya sudah manhaj salafus saleh. Manhajnya sudah manhaj para ulama-ulama terdahulu. Manhajnya sudah tidak diragukan lagi. Pengajiannya lemparan, nggak pakai kursi, nggak pakai meja. Ini ajaran-ajaran orang dahulu, nggak meninggalkan ajaran orang dahulu. Betul? Makanya nikmat yang luar biasa perkumpulan kita di dalam suatu majelis zikir seperti ini dalam rangka acara harlah pondok pesantren Baitul Izzah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan ini pesantren oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan al-mutakharijin, orang-orang yang keluar daripada pesantren tersebut menjadi orang yang manfaat di biladnya, manfaat di masyarakatnya, manfaat di kotanya, manfaat di desanya, manfaat bagi negara ini. Kenapa? Karena berkah doa-doa orang terdahulu. Berapa banyak orang-orang, para habaib, para ulama, para kiai mendatangi Ki Mubarak, mendoakan beliau, mendatangkan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Semuanya yang tasib yang tasib yang nyambung kepada beliau masuk dalam doa-doa para habaib dan para ulama.
dan para aulia. Insya Allah doa-doa inilah yang menyebabkan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita doakan mudah-mudahan pembangunan majelis pondok pesantren tersebut diberkahi oleh Allah, dimudahkan segalanya. Anda yang punya harta, hati-hati nanti punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang punya harta, kalau melihat sesuatu yang perlu dibutuhkan Anda enggak keluarkan hartanya, hati-hati, wailun, celaka orang-orang yang punya harta enggak dikeluarkan hartanya untuk kebaikan umat muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan narik orang tersebut dengan tarikan yang hina, ditarik oleh malaikat, dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang terakhir,